kita tidak bisa membedakan rokok yang satu dengan yang lain. Ya, sehingga ini akan menyuburkan juga rokok ilegal. Rokok ilegal inilah yang sebenarnya musuh kita bersama. Saat ini kalau kita lihat kemasan rokok itu begitu menggiurkan bagi konsumen. Singkat kata, Mas Ali ingin mengatakan bahwa Kementerian Kesehatan tidak punya wewenang untuk melakukan standarisasi kemasan rokok. Betul. Jadi bukan berarti polos begitu ya, cuman nanti namanya warnanya sama semua enggak. Tapi yang polos itu adalah kemasannya. Kalau misalnya ya kemasan ini menjadi sangat seragam ya, ilegalnya akan semakin mudah dibuat. Pemirsa, wacana kebijakan kemasan polos untuk produk tembakau kembali menjadi sorotan. Tujuannya memang baik, mengurangi daya tarik rokok, terutama bagi perokok pemula. Namun, rencana kebijakan baru ini segera memantik polemik. Bagi yang pro, kemasan rokok polos dianggap ide brilian. Namun kubu yang kontra mengatakan, siapa yang bisa menjamin jumlah perokok akan menurun seandainya kebijakan ini diberlakukan. Justru, kata yang menolak lagi, kebijakan ini akan menyuburkan peredaran rokok gelap alias ilegal yang jelas tidak bayar cukai sehingga harga jualnya lebih terjangkau. Akibatnya, industri rokok resmi akan terpukul, PHK mengancam, dan penerimaan negara juga bakal merosot. Lantas, bagaimana tarik-menarik rencana penerapan kemasan polos pada rokok ini? Inilah kontroversi selengkapnya, polemik kemasan polos. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Polemik kemasan polos. Untuk membahasnya sudah hadir 5 orang narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya ada Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan. Ada Dr. Siti Nadia Tarmizi. Dr. Nadia, selamat malam. Kemudian juga ada Sekjen Komnas Pengendalian Tembakau, Mas Tulus Abadi. Mas Tulus, selamat malam. Ya, selamat malam. Kemudian juga di sebelah kiri saya ada Ketua Umum Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia atau GAPRINDO. Ada Bapak Beni Wahyudi. Pak Beni, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir Pak Beni. Berikutnya juga ada ekonom senior Indef, Mas Tauhid Ahmad. Mas Tauhid, selamat malam. Selamat malam. Kemudian ada juga pakar hukum Universitas Trisakti, Mas Ali Ridho. Mas Ali, selamat malam. Terima kasih ya semuanya sudah hadir di kontroversi malam hari ini. Kita hari ini akan bahas soal polemik kemasan polos dan kami akan tampilkan ada pemberitaan terkini yang kami himpun terkait dengan bagaimana perkembangan soal rencana pemberlakuan kemasan polos atau kemasan rokok polos. Ada pernyataan dari Wamen Perin, Wakil Menteri Perindustrian, yang menyatakan bahwa rencana kemasan rokok tanpa identitas merek dalam rancangan peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes telah dibatalkan. Dr. Nadia, benarkah sudah ada kesepakatan dari pemerintah untuk membatalkan atau melanjutkan rencana kemasan polos ini? Ya, jadi mungkin yang kita pahami ya bahwa memang ada awalnya wacana untuk penerapan kemasan rokok yang polos ya. Tapi kalau kita kembali merujuk kepada PP 28 tahun 2024 itu sebenarnya yang diharapkan itu adalah kemasan yang standar ya. Artinya kemasan standar ini kita menstandarkan warnanya, kemudian informasi tentang kesehatannya, peringatan kesehatannya, kadar apa saja kandungannya ya. Tetapi logo dan merek dari rokok tersebut tetap ada. Jadi dia tetap, misalnya kalau dia warnanya merah ya tetap merah, kalau dia warnanya coklat tetap coklat, logo dan merek ya. Tapi logo dan merek ternyata masih ada ya? Iya, jadi bukan berarti polos begitu ya, cuman nanti namanya warnanya sama semua enggak. Tapi yang polos itu adalah kemasannya. Kan sebetulnya sebelumnya itu sempat mencuat bahwa katanya termasuk Wamen Perin itu mengatakan bahwa rokok tanpa identitas merek. Jadi benar tidak Bu, sebetulnya bakal ada mereknya atau tidak? Ada mereknya. Tetap ada ya? Iya. Tetap ada. Jadi yang dimaksud polos jadi itu... kita bukan menggunakan terminologi kemasan polos ya. Kita menggunakan terminologi adalah bahwa kita menstandarisasi. Karena kita tahu bahwa dinyatakan bahwa kemasan itu adalah bukan hanya untuk rokok ya. Di mana-mana itu kalau namanya suatu produk kemasan itu adalah
promosinya sendiri, iklan promosinya. Nah ini yang tentunya kita tahu di dalam PP kan juga mengatur mengenai bagaimana iklan ataupun promosi dari sebuah produk itu. Kita juga merujuk kepada negara-negara lain yang sudah menerapkan. Itu ada kurang lebih 25 negara yang sudah menerapkan kemasan polos, termasuk tetangga kita yang paling dekat lah ya, seperti Singapura dan Malaysia. Jadi warna dasarnya itu tidak akan warna-warni? Iya, betul. Oke, tapi logonya tetap ada. merek tetap ada. Font tulisan yang memuat keterangan-keterangan itu bakal ada? Sama. Masih. Pak Beni, menanggapi ini informasi yang baru saja kita dengar dari Dr. Nadia, bagaimana tanggapan dari Gaprindo? Kami dari pelaku usaha pernah mendapat draft awal, tapi itu tadi lebih kepada standarisasi warna, huruf dan sebagainya. Dan yang terakhir kami belum dapat. Kalaupun nanti akan hanya kemasannya saja, warna kemasannya yang standar dengan warna coklat Pantone atau apa namanya, itu juga sudah menyalahi undang-undang, karena di dalam kemasan itu kan ada terkandung desain ataupun hak cipta. Warna itu kan hak cipta, karena beda-beda untuk membedakan yang satu dengan yang lain. Ya kan, merek oke masih ada, tapi desain kemasan, misalnya ada, kalau secara mudahnya barangkali ada merek rokok tertentu merah, ada hijau, ya kan itu kan kalau nanti ada kemasannya distandarkan, itu tidak ada lagi. Ya. Dan lagi yang paling penting sebenarnya tidak ada mandat kepada Menteri Kesehatan, Kementerian Kesehatan untuk menstandarkan kemasan di luar aspek peringatan kesehatan. Jadi sepemahaman kami ya dari segi kepraktisan industrinya tidak kena ada hal-hal, ada hak-hak yang dihilangkan. Sementara kita paham bahwa rokok itu adalah masih produk legal. Masih boleh diproduksi, boleh dipromosikan, boleh dijual, boleh dikonsumsi. Jadi kalau nanti rokok itu kemasannya sudah sama, orang akan sangat sulit membedakan antara satu rokok dengan rokok lain, walaupun ada mereknya kecil, dan itu pun saya belum lihat konsep terakhirnya. Oke, jadi menurut Gaprindo sejauh ini kewenangan Kementerian Kesehatan tuh harusnya hanya dalam peringatan kesehatan, tapi bukan mengatur soal desain dan segala macam. Tanggapannya Dr. Nadia? Ya, jadi kalau kita lihat memang di PP itu ada penulisan untuk melakukan standarisasi ya Pak. Nah, di sana sudah tertulis ya. Jadi memang kita salah satunya melanjutkan amanah, karena kalau cuma tertulis standarisasi saja orang belum tahu yang dimaksud standarisasi itu seperti apa. Dan kita dalam melakukan standarisasi kita bukan membuat sendiri-sendiri gitu ya. Kalau kita lihat kenapa standarisasi itu bisa terjadi di negara Singapura, apakah itu melanggar hak cipta dan sebagainya, ini buktinya bisa terjadi di banyak negara tadi, seperti negara Malaysia kalau yang rokok akan masuk dijual di negara-negara tetangga, itu bisa desainnya distandarisasi, kenapa kita enggak gitu. Dan kita tahu bahwa balik lagi tadi bahwa suatu kemasan itu adalah alat promosi. Familiarity itu menjadi salah satu target, dan kita harus ingat nih Pak, bahwa walaupun prevalensi merokok kita itu turun dari 9 menjadi 7,1, tapi secara angka absolut itu naik dari jumlahnya itu hampir kurang lebih 1 juta. Sekarang ini totalnya 9,1 juta anak usia di bawah 18 tahun itu merokok. Sebelum ke dampaknya ya Bu Dr. Nadia ya, tapi Anda ingin mengatakan tadi ketika Pak Beni ada persoalan legalitas ketika Kementerian Kesehatan dianggap harusnya mengatur soal peringatan kesehatan. Anda jawab dengan sebetulnya di PP itu sudah ada amanat kepada Kementerian Kesehatan untuk melakukan standarisasi, dan dalam melakukan standarisasi tidak hanya Kementerian Kesehatan tapi sudah bersinergi dengan lintas kementerian atau stakeholders lainnya? Ya, ini kan prosesnya dalam melakukan standarisasi kita melakukan harmonisasi kan. Makanya kalau tadi disampaikan Pak Beni, draft terakhir belum ada karena memang kita masih dalam proses untuk melakukan diskusi secara publik untuk terusnya mendapatkan masukan-masukan seperti itu. Okay. Tapi perlu diingat juga ada kewenangan pemerintah kan dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakatnya. Baik. Kita juga ada kewenangan Kementerian Perindustrian juga yang Pak Wamen sudah menyatakan bahwa industri padat karya perlu dilindungi, perlu dilakukan deregulasi dan sebagainya. Itu satu. Kedua, kalau kita bandingkan Indonesia dengan Malaysia, dengan Singapura jauh berbeda. Kita punya kebun tembakau, kita punya kebun cengkeh, kita punya industri yang banyak. Sementara industri di Malaysia sudah pada pindah ke Indonesia tuh. Jadi mereka sudah nggak ada concern mau apa-apa pun nggak akan merugikan ekonomi. Kemudian sebagai dampaknya yang jelas,
cukai hasil tembakau itu memberikan porsi kepada APBN itu 216 hampir 217 triliun rupiah. Sebelum kita gali ke aspek kesehatan, ini juga sudah mencakup aspek ekonomi. Saya tanya dulu ke legalitas tadi yang masih agak tersisa nih, Mas Ali di sini. Jadi Anda pernah mengatakan kalau terjadi pembangkangan konstitusi jika aturan kemasan polos ini terus dipaksakan. Kenapa Anda katakan demikian, Mas Ali? Ada dua hal. Yang pertama, kalau kita melihat pada aspek konstitusional dalam perspektif peraturan perundang-undangan itu ada putusan MK 81 2017. Di dalam pertimbangan MK clear, saya kira MK mengatakan bahwa terkait dengan iklan, promosi dan seterusnya itu merupakan domain dari pembentuk undang-undang atau dalam bahasa MK itu sebagai open legal policy. Artinya ketika membaca putusan 81 2017 itu MK menghendaki DPR bersama Presiden dalam konteks ini untuk mengatur terkait dengan iklan, promosi, rokok dan seterusnya itu. Nah, oleh karenanya kalau kita baca di Undang-Undang 17 2013, aspek iklan dan promosi itu tidak begitu spesifik, bahkan hampir terlupakan. Bukan berarti karena DPR melupakan aspek itu, tetapi karena kaitannya dengan National Dignity Rule. Bahwa dalam setiap negara itu memiliki yang namanya hakikat atau jati diri dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, apa hakikat jati diri itu tadi? Kalau Pak Beni menyinggung bahwa aspek ekosistem pertembakuan itu masih hal yang komoditi yang menjanjikan, baik dari aspek ketenagakerjaan dan seterusnya, barangkali itu yang menjadi pertimbangan sehingga DPR tidak memasukkan secara eksesif terkait dengan iklan produk tembakau itu. Nah, dengan demikian seharusnya ketika itu hanya diturunkan dalam rancangan peraturan Menteri Kesehatan, bagi saya pengajar peraturan perundang-undangan agak kesulitan menjelaskan ke mahasiswa sebenarnya putusan MK itu tindak lanjutnya itu dalam aspek apa. Ketika pertimbangannya memerintah kepada pembentuk undang-undang, yuntonya pasti adalah di DPR. Jadi bukan maksudnya lewat Permenkes? Bukan. Bahkan lewat PP pun itu juga tidak bisa karena MK bilangnya pembentuk undang-undang. Singkat kata, Mas Ali ingin mengatakan bahwa Kementerian Kesehatan tidak punya wewenang untuk melakukan standarisasi kemasan rokok? Betul, dalam bentuk RPMK. Silakan ditanggapi oleh Dr. Nadia dan juga nanti tanggapan dari Sekjen Komnas Pengendalian Tembakau ya. Ada Mas Tulus Abadi dan juga kita akan bahas dari aspek atau dampak ekonominya akan seperti apa. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, kontroversi akan kembali sesaat lagi. Implikasi peringatan kesehatan itu bukan pada merokok anak, tapi juga all market, semua konsumen. Itu yang kita lihat. Artinya kalau ada tikus yang harus kita kejar di satu lumbung, bukan lumbung yang dibakar, tapi tikus yang dikejar. Kembali lagi di kontroversi pemirsa, ya memang ada perdebatan di aspek legalitasnya, tetapi bagi masyarakat yang lebih penting sebetulnya adalah apakah sebetulnya memang aturan atau rencana untuk memberlakukan kemasan rokok yang terstandarisasi atau banyak masyarakat yang mengetahuinya sebagai kemasan polos, seberapa penting dan mendesak sih rencana ini, Mas Tulus, kalau menurut dari Komnas Pengendalian Tembakau? Saya harus tarik dari sisi global ya, bahwa aspek regulasi pengendalian tembakau di Indonesia itu memang karakternya termasuk yang paling lemah di dunia. Ya, karena kita belum ratifikasi FCTC dan kemudian regulasi-regulasi yang ada di Indonesia juga belum mencerminkan aspek pengendalian yang hakiki. Nah, PP 28 2004 itu memang sebagian mengatur soal pengendalian yang agak diperkuat. Saya mengatakan agak diperkuat karena memang masih jauh di bawah standar. Ya. Nah, konteksnya kalau kemudian ada desain khusus terhadap kemasan rokok, tapi tadi sudah diklarifikasi, kita belum pada level rokok polos, masih ada standarisasi produk, ada merek, warna, dan seterusnya. Nah, pada konteks empirik itu menjadi sangat penting, karena saat ini kalau kita lihat kemasan rokok itu begitu menggiurkan bagi konsumen, bagi masyarakat, bagi calon perokok, sehingga sumber-sumber informasi yang ada di dalam kemasan rokok, misalnya peringatan kesehatan, itu menjadi kabur, ya. Apalagi kemudian di lapangan saya pernah survei ketika peringatan kesehatan bergambar dilakukan pertama kali, itu 90%
PHW atau peringatan kesehatan bergambar itu tertutup oleh pita cukai. Bahwa rokok itu masih legal ya, tetapi ini kan dalam konteks melakukan sebagian mendenormalisasi, ya. Kenapa? Kita itu sebenarnya rokok itu produk yang legal, tapi sebenarnya tidak normal karena adiktif. Kalau terminologinya adiktif, bagaimana dengan ada 11 putusan MK? Kalau kemudian kita bandingkan dengan 7 putusannya, sama-sama ini melihat posisi adiktif. 11-nya itu melihat terkait dengan produk tembakau, 7-nya itu melihat zat adiktif dalam konteks narkotika dan psikotropika. Ada di 11-nya itu sama-sama menempatkan itu yang produk yang legal, 7-nya itu clear, itu melarang keras. Nah, ini kan ada semacam dilema di situ, ada hal yang sifatnya tidak ketemu. 11-nya mengatakan legal, sama-sama zat adiktif ini, tapi dikatakan legal. Tetapi 7 putusan MK-nya itu mengatakan sama zat adiktif, tapi dilarang keras. Artinya, yang ingin saya sampaikan adalah konteks legal ini adalah menempatkan itu secara proper. Kalau kemudian mendenormalisasi, artinya itu bahasa lain dari ilegalkan sebenarnya. Sementara 11 putusannya kembali. Karena yang 7 komoditas tadi kan tidak dikonsumsi secara massal oleh masyarakat kan. Kita harus komparasikan adiktif ini misalnya kayak minuman keras sebagai produk kena cukai, ya. Pemerintah atau negara ini diskriminatif terhadap produk yang sama-sama kena cukai. Minuman keras, ya, alkohol, etil alkohol kena cukai, dikendalikan dengan ketat. Ya, tidak ada iklannya, tidak boleh dijual sembarangan. Rokok juga produk kena cukai, tapi kenapa kemudian diberlakukan tidak seperti miras. Baik, oke. Ya, padahal sama-sama kena cukai. Oke, saya harus berikan kesempatan dulu ya, Dokter Nadia ya, biar nanti. Saya pengen nambahin mengenai putusan mahkamah ya, Muhtar. Saya bukan Singkat, ahli Dokter. hukum ya, tapi jelas di dalam pertimbangan mahkamah itu memang dikatakan bahwa MK menilai ketentuan yang diuji mengatur larangan iklan itu yang memperagakan wujud rokok atau penggunaan rokok, bahwa tidak diterima ya, bahwa rokok itu adalah suatu produk legal yang dikenakan bea cukai dan tidak dilarang untuk dipublikasikan. Sampai titik ini kita setuju, tapi kita lihat belakangnya. Namun tetap harus diatur ketat untuk melindungi masyarakat, dan itu adalah tugas kita, melindungi masyarakat dari dampak-dampak adiktif tadi. Dan juga disebutkan bahwa iklan rokok itu tetap diperbolehkan, disebutkan juga. Makanya kita tidak melarang, Pak Tulus, ya, iklan rokok ya, tapi harus diatur ketat. Diatur ketat. Ya, bukan diatur ketat untuk melindungi masyarakat. Betul. Dan Kesalahannya di sini adalah undang-undang kita yang siapa yang mengaturnya yang itu, Mas Ali Prasetyo. Yang itu sudah ada diatur di aspek situ. Ya, di undang-undang sudah ada, undang-undang baru sudah menyebutkan. Makanya PP-nya turun. Ya, kan, kita punya versi Nah, masing-masing ya. Di PP pun sebenarnya kan bukan perintah lanjutan dari Undang-Undang 17 2003 2023 yang itu khusus terkait dengan iklan dan promosi rokok. Kembali ke putusan 81 2017 yang clear itu domainnya pembentuk undang-undang di situ. Baik. Kita coba bahas dari sisi ekonomi juga. Ini yang tidak kalah penting ya. Dari sisi ekonomi, di sini sudah ada Mas Tauhid. Mas Tauhid, kita ingin coba memperlihatkan artikel dari pernyataan. Kami ingin tampilkan ini dari Indef juga yang mengatakan bahwa kalau hasil kajian Indef, dampak ekonomi yang hilang atas rencana kebijakan penyeragaman kemasan rokok polos tanpa identitas merek itu bisa mencapai 308 triliun rupiah. Dari sektor mana saja yang paling terdampak, Mas Tauhid? Ya, kalau kita lihat memang ini bukan hanya kemasan ya, tapi keseluruhan dari PP secara umum. Ini tentu saja ada beberapa sektor, misalnya rokok, tembakau olahan, tembakau, cengkeh, perdagangan, barang dari kertas, plus kertas dan percetakan, serta rantai nilai dari industri rokok yang cukup panjang. Ya, tentu saja memang dengan asumsi tadi ya, kalau kita lihat asumsinya ada penurunan, misalnya market share-nya turun 5, ada yang 20 dan sebagainya. Itu yang kita simulasikan. Nah, bahkan kalau kita lihat juga itu kerugian ekonomi secara umum. Penerimaan negara juga berkurang sekitar 50-an triliun begitu ya. Artinya ketika kita memandang aspek pengendalian, kita juga punya undang-undang mengenai cukai yang menempatkan bahwa rokok juga sebagai sumber kehidupan bagi sebagian masyarakat, ya, apakah petani, tembakau, industri, termasuk juga para pelaku bisnis lainnya begitu ya. Karena itu ketika tadi Mas Tulus ya menyampaikan ketika kita mengandang bahwa cukai itu penting, maka
kita juga berusaha menyimbangkan sisi mana yang kemudian bisa ditolerir dari pengaturan kemasan begitu ya. Yang saya lihat memang kalau misalnya yang dikhawatirkan adalah peringatan kesehatan. Kalau kita lihat implikasi peringatan kesehatan itu bukan pada merokok anak, tapi juga all market, semua konsumen. Itu yang kita lihat. Artinya kalau ada tikus yang harus kita kejar di satu lumbung, bukan lumbung yang dibakar, tapi tikus yang dikejar. Kan tadi persoalannya adalah tingkat prevalensi merokok anak cukup tinggi. Walaupun sekarang artinya sudah relatif turun begitu. Artinya sebenarnya kalau lihat historical data itu bukan karena peringatan kesehatan, tapi persoalan policy mengenai kenaikan tarif cukai. Karena keterjangkauan untuk kelompok masyarakat anak ketimbang peringatan kesehatan. Jadi dasarnya menjadi kurang relevan begitu ya. Ketika peringatan antara masalah kesehatan dengan solusi maksudnya tidak match tidak gitu, pas. Mas. Jadi kalau misalnya memang prevalensi anaknya kita ingin turunkan, berarti kan soal edukasi, soal menjaga border bagaimana mereka tidak terpengaruh oleh penjualan di sekitar lokasi, termasuk misalnya adalah akses mereka, affordability mereka untuk membeli. Ini kan soal orang tua memberikan atau mencontohkan dan sebagainya begitu ya. Masalah harus dia menghadirkan solusi yang tepat, jangan sampai solusi yang dihadirkan justru bisa memberikan dampak negatif bagi Mungkin saya aspek-aspek yang lain. Silakan Mas Tulus. Sebenarnya kalau soal kerugian atau potensi kehilangan pendapatan itu juga kita juga harus menarik kepada holistik bahwa kerugian sosial, ekonomi, dan kesehatan akibat konsumsi tembakau juga sangat tinggi, Mbak. Kalau kita standar global, itu dari kajian di seluruh dunia, itu kerugian sosial, ekonomi, dan kesehatan dari konsumsi rokok di suatu negara, itu biasanya 5 kali lipat dibanding cukai yang diperoleh. Nah, ini Mas itu. Tulus, kita melakukan riset menggunakan ya data Susenas begitu ya. Kita meriset menggunakan metode pengeluaran yang ada di Susenas. Biaya kesehatannya di Kabupaten Rokok sekitar 34,1 triliun gitu. 2021 penerimaan negara dari cukai hampir sekitar 180-190. Jadi nggak bisa kondisi global sama dengan kita begitu ya. Ini yang kita juga melakukan riset soal itu. Artinya apa? Kalau kita lihat nggak bisa benchmark semua negara bisa aplikatif terhadap kita ya. Oke, Dokter Nadia, sejauh ini sebetulnya dari semua perdebatan ini kan akhirnya orang bertanya, memangnya sudah pasti kalau nanti rokoknya itu kemasannya distandarisasi itu bakal tercapai tujuan tadi untuk pengendalian tembakau, untuk aspek kesehatan, apakah memang sudah efektivitasnya sudah diukur tinggi? Ya, kembali lagi ya bahwa pengendalian tembakau itu kan ada fiskal dan non fiskal ya. Itu yang pertama yang harus kita pahami ya, dan itu harus simultan ya. Jadi kalau kita bicara ada nggak sih pengaruh pada kemasan yang tidak standar atau kemasan yang menarik tadi terhadap anak-anak. Survei juga sudah mengatakan bahwa anak-anak itu atau usia di bawah 18 tahun itu tertarik ya karena bentuk dan kemasan rokoknya seperti itu. Jadi itu adalah salah satu juga kita bisa lihat ada surveinya seperti itu angkanya. Yang kedua adalah memang sih mungkin tadi Pak Tauhid sampaikan ya bahwa kehilangan itu hanya ya 30 triliun ya. Tapi kalau menurut saya 30 triliun itu akan cukup besar. Apalagi kalau kemudian saat ini dengan posisi 68 juta perokok di Indonesia. Itu dan 30 triliun itu nampaknya hanya dari biaya BPJS Kesehatan. Ya. Karena BPJS Kesehatan itu angkanya, jadi BPJS Kesehatan itu mengkapitalisasi soal penyakit katastropik yang itu dipicu oleh pola hidup yang tidak sehat. Itu sekitar 37 triliun sendiri. Itu data real ya, bukan asumsi. Dibandingkan dengan penerimaan cukai tadi yang disebut oleh survei Mas BPS Tahir juga mengatakan kan kita nih masalahnya kan juga stunting ya Pak Tauhid ya. Tapi ternyata pengeluaran rumah tangga lebih besar untuk rokok. Kita juga butuh mendengarkan ini hitung-hitungan Gaprindo kalau dampak ekonomi dari kebijakan kemasan nanti kemasan rokok yang terstandarisasi atau polos ini yang bakal dialami oleh industri rokok akan seperti apa. Tapi kita harus terlebih dahulu ya Pak Bedi ya. Kontroversi akan kembali sesaat lagi. Kita tidak bisa membedakan rokok yang satu dengan yang lain, ya, sehingga ini akan menyuburkan juga rokok ilegal. Rokok ilegal inilah yang sebenarnya musuh kita bersama.
Baik pemirsa, kontroversi kembali lagi. Pak Beni, tadi pertanyaan saya sebelum jeda adalah hitung-hitungan Gaprindo sendiri bagaimana soal dampak ekonomi yang bakal dirasakan oleh industri rokok jika tadi konsep kemasan rokok yang baru nanti diterapkan. Itu akan berdampak ya komunikasi dengan konsumen kan jadi terbatas. Konsumen dewasa, kita bukan konsumen anak-anak karena anggota kami tidak ada yang menjual kepada anak-anak kan. Banyak kali Pak. Hah? Banyak. Ya kami nggak menjual kepada anak-anak Pak. Nah justru disitulah sebenarnya penyuluhan dari Kementerian Kesehatan atau dari Komnas PT yang kepada warung-warung, kepada itu yang nggak ada. Jadi kami yang disalahkan, ya kan? Kami sudah jelas-jelas di dalam kemasannya tertulis hanya boleh dijual kepada 21 tahun ke atas. Tapi dan Pak tidak Beni, boleh kepada apakah wanita ada hamil. upaya bersama juga kita ya untuk kemudian menegur, loh kamu kok jualnya itu di bawah usia 18 tahun Kami gitu. pasang Jadi kita poster, kan Bu. sinergis nih antara tentunya aspek kesehatan dan Ya, juga pengawasan setuju. gitu. Kalau kemudian itu beban pemerintah tapi dari sisi distributor tidak juga membantu untuk edukasi yang sama untuk para penjual ini kan juga merupakan suatu challenging ke depan. Jadi kalau kita bisa sama-sama, nah karena kan kita tahu bahwa tidak pernah ada verifikasi umur untuk pembelian umur. Bahkan udah jelas misalnya disuruh bapaknya ke warung beli satu rokok, di mana itu anaknya pasti usia 5 tahun Nah ya Pak. itulah yang perlunya Nah itu edukasi harusnya baik kepada orang tua, itu artinya kita lakukan kepada bersama anaknya akan sangat sendiri. baik kan, karena saya belum lihat mekanisme Kami itu. mempunyai website Bu, ya mungkin bahkan orang mengatakan tuh berbau parenting. Tapi sebenarnya kami membuat website untuk cegah perokok anak. Cegahperokok.anak.id itu ada. Ini Bu. maksudnya distributor yang menjual Pak. Distributor kita pernah membuat poster untuk disampaikan ditempelkan oleh distributor, kita lakukan dengan asosiasi retail. Ya, Bu. edukasi. Tapi yang masih kurang barangkali kerjasama perdagangan, ya perindustrian, kita juga retailer juga. Ini yang sebenarnya kalau mau dicari ke situ, itulah yang harus kerjasama, itu harus dilakukan. Jadi kita kan kalau ketemu dalam tensi yang atau frekuensi yang berbeda, jadi kita samakan dulu. Apakah kita sepakat untuk tidak menjual rokok kepada anak? Sepakat pasti. Nah kesepakatan inilah apa yang kita harus tindak lanjuti. Itu barangkali. Ya, tapi ada dampak lagi Bu. Dampak lagi kan kita bicara dampak apa? Betul. Dampaknya karena konsumen tidak bisa membedakan yang satu dengan yang lain. Akibatnya konsumen akan memilih rokok yang paling murah. Akan terjadilah down trading yang dirancang oleh peraturan ini. Akibatnya apa? Ya penerimaan cukai akan turun pasti. Itu kemudian dampaknya apa lagi? Dampaknya karena antara rokok satu dengan rokok lain itu mirip karena yang terlihat itu kan background dasar dari warna kemasannya. Mereknya kecil. Kalau kita lihat di negara-negara lain, di Singapura, di Eropa, di Prancis gitu, kecil. Kita tidak bisa membedakan rokok yang satu dengan yang lain. Ya, sehingga ini akan menjuburkan juga rokok ilegal. Rokok ilegal inilah yang sebenarnya musuh kita bersama. Makin sulit, makin regulasinya makin ketat, maka makin muncullah rokok ilegal. Satu poin lagi muncul ya, dan kami juga punya pernyataan, ini boleh ditampilkan teman-teman, Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar dari Kementerian Perindustrian, Kemenperin, itu juga mengatakan bahwa di beberapa negara sudah terbukti kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek tidak serta-merta menurunkan prevalensi perokok dan justru malah meningkatkan peredaran rokok ilegal. Dr. Nadia, bagaimana menyikapi atau mengantisipasi persoalan rokok ilegal ini? Ya, tentunya kalau kita bicara yang namanya ilegal ya, itu sudah pasti nggak boleh ya. Dan itu sudah ada aturan yang mengatur tentang hal itu. Kalaupun kita sudah tahu bahwa akan ada kemungkinan ya peningkatan rokok ilegal, ya kita artinya dari sisi aparat penegak hukum sudah harus siap untuk kemudian membereskan masalah-masalah ilegal ini kan gitu. Karena yang sekarang kita bicara ini adalah bagaimana tadi balik lagi suatu barang yang legal gimana kita lakukan untuk dalam rangka perlindungan masyarakat khususnya untuk anak-anak ya. Karena juga banyak penelitian gitu ya yang mengatakan kemudian bahwa kalau sudah dari kecil sudah mulai terpapar asap, kita belum bicara nih yang perokok
pasif ini ya kan, dimana mereka tuh nggak bisa menyuarakan kalau mereka pengen nih berada di sebuah tempat umum di mana ada orang dewasa merokok, dia kan punya hak yang sama untuk bisa menghirup udara segar, tapi dia nggak mungkin untuk berbicara seperti itu. Jadi hak-hak inilah yang sebenarnya dijamin oleh negara. Dan kalau kita tadi kembali lagi dikatakan bahwa apakah ada aspek kemungkinan ilegal, ya kita harus sama-sama. Saya Kemungkinan itu pasti ada kita ya, harus Bu? antisipasi gitu. Tapi bukan berarti kemudian dengan adanya kemungkinan ilegal, kita jadi mundur untuk tidak melaksanakan sebuah regulasi. Oke, coba saya Tapi tanya ke ini contoh kalau kita bicara Singkat, Mas global ya, Tulus. singkat ya. Di Inggris ketika diterapkan kebijakan rokok polos, itu justru fenomena rokok ilegalnya turun. Ya, jadi Itu nggak di Inggris bisa ya? di Inggris Oke. turun. Karena di Inggris juga kemudian membentuk satu badan khusus ya, namanya Tobacco Action Plan, sehingga sudah diantisipasi demikian rupa sehingga ketika dia menerapkan adanya rokok polos atau kenaikan cukai sekalipun, mitigasi rokok ilegalnya justru turun. Jadi, ada contoh negara yang berhasil memitigasi rokok Ya, itu ilegal Inggris, itu. ya. Oke, saya ingin tanya ke Mas Ali. Mas Ali, kalau misalnya ilegal sudah pasti melanggar hukum, tapi kalau pasar rokok ilegal semakin besar, ketika kebijakan kemasan rokok polos itu diberlakukan, apakah sama saja menyelesaikan masalah, tapi juga bisa menciptakan masalah baru? Ya, itu yang saya sebut agak saya plesetkan prinsipnya Pegadaian, mengatasi masalah dengan masalah. Nah, sebenarnya polemik ini kan kalau kita baca saya kembali lagi ke putusan MK karena itu basis konstitusional saya dalam berargumen. Kalau kita baca di putusan yang 17/2013 itu MK sudah menstate dengan tegas bahwa persoalan adanya prevalensi perokok, kemudian aspek yang lain yang mengikutinya itu lebih pada aspek penegakan hukumnya di situ. Nah, tadi Pak Tulus menarik ketika membandingkan di Inggris di situ. Kita harus lihat bukan semata Inggris tiba-tiba langsung substansinya itu diatur sedemikian eksesif, tetapi aspek legal strukturnya itu juga dipenuhi. Karena dalam hukum itu kan melihat ini efeknya atau tidak dari 3 aspek. Satu, legal substance, legal structure, legal culture. Nah, peran negara dalam hal ini adalah pemerintah. Kalau saya melihat terlalu fokus pada legal substance, undang-undangnya, regulasinya tidak bagus, diubah, direvisi, diganti. Tetapi lupa pada 3 lapisan yang structure dan culture-nya itu. Yang di situ ada penegak hukum, bagaimana tidak mengecilkan penegak hukum yang ada, tetapi kita harus melihat fakta bahwa ada bagian yang perlu disempurnakan dari penegakan hukum sehingga tidak semata pada legal substansinya. Mau dibuat segarang apapun aturan, ketika legal structure dan legal culture-nya itu tidak diikuti, dan ini juga peran dari negara, ya akan menjadi macan ompong juga itu aturan di situ. Indonesia maksudnya belum sesiap Inggris juga. Betul. Untuk bisa secara culture, secara substance tadi juga belum seperti Inggris ya. Jadi tidak apple to apple, maksudnya begitu. Betul. Oke, kalau dari Mas Tauhid menilainya seperti apa soal rokok ilegal? Apakah ini memang akan berbanding lurus dengan penerimaan bea cukai kita yang ujung-ujungnya ya dampak ekonomi lagi? Ya, memang kalau kita lihat nih data ya, kenaikan rokok ilegal sejak 2020 sampai sekarang itu makin tinggi. Bahkan terakhir di 2023 ya 6,9, artinya tinggi sekali. Memang salah satunya penyebabnya adalah adanya kenaikan harga cukai begitu. Tapi menarik begini, temuan BKC yang ilegal ternyata pelanggaran tertinggi adalah polos tanpa pita cukai. Artinya begini, ketika nanti peraturan Menteri Kesehatan mendesain bahwa semakin gambar itu semakin polos, ya membuat kemungkinan ya ilegal itu akan semakin bertambah. Itu ya poinnya. Apalagi misalnya kalau pita cukainya hanya barcode atau tidak kelihatan. Nah, itu atau menunjukkan akan potensi ilegal karena mudah ditiru, mudah diduplikasi oleh para pelaku-pelaku ilegal. Nah, ini yang kemudian tadi ya katakanlah nilai katakanlah ilegalnya sebesar 7% kali 200 sudah langsung loss yang hilang aja udah besar sekali puluhan triliun. Nah, ini yang kemudian harus diantisipasi. Yang
Tapi yang kerugian tadi yang saya kira memang harus diantisipasi, naiknya ilegal itu kan tidak termonitor oleh potensi nanti ke kesehatan juga begitu. Ini yang kemudian juga harus diantisipasi. Menambahkan sedikit ya. Boleh, Pak Benny. Kita data- masih ada satu segmen lagi, nanti ditambahkan di segmen itu oke. supaya lebih panjang ya. Nanti saya juga tunggu respon dari Dr. Nadia dan Mas Tulus, tapi kita jeda terlebih dahulu pemirsa, kontroversi kembali sesaat lagi. Kalau misalnya kemasan ini menjadi sangat seragam, ya ilegalnya akan semakin mudah dibuat begitu. Semakin seru di sini dan kita sudah tiba di segmen terakhir. Sebelum saya berikan tadi ke Dr. Nadia dan juga Mas Tulus, tadi Pak Benny ada yang mau ditambahkan dari apa yang disampaikan oleh Mas Jadi Wahid? dari data BPS-nya Thailand itu penerapan rokok kemasan polos terbukti tidak menurunkan prevalensi perokok dan bahkan meningkatkan rokok ilegal yang sebelumnya hanya sekitaran 11%, setelah penerapan itu jadi 25%. Kemudian di beberapa negara lain juga sama seperti Australia maupun Perancis. Jadi semuanya ada data dari negara-negara yang bisa dijadikan sebagai acuan nih, Dr. Nadia menanggapinya. Jadi ada sisi dampak dari industri, ekonomi, kemudian meningkatnya rokok ilegal, belum dari aspek hukumnya. Bagaimana pada akhirnya Kementerian Kesehatan meramu semua masukan-masukan ini menjadi kebijakan yang mungkin akan lebih bisa diterima oleh mayoritas stakeholders. Bagaimanapun juga ekonomi adalah salah satu yang kita pertimbangkan. Tapi pada tujuan akhir itu adalah kita memberikan, dan sebagai pertimbangan utama adalah bagaimana masyarakat ini kita jaga atas hak-hak kesehatannya. Dan kalau kita berbicara sekarang memang dampaknya mungkin tadi ada bisa penurunan dari cukai rokok. Tapi sebagian besar dari cukai rokok itu digunakan kembali untuk menanggulangi masalah-masalah kesehatan. Kenapa kemudian kita nggak lebih hulu aja tariknya? Kita cegah dulu, jangan sampai orang rokok, jangan sampai orang tertarik pada untuk merokok, kemudian dia tidak berdampak pada kesehatannya. Karena memang kalau saya merokok hari ini, saya dapat kanker parunya 30-40 tahun lagi. Ada tidak sih pendekatan alternatif yang mungkin lebih holistik, yang bisa diterapkan untuk bisa mengurangi kebiasaan merokok, tetapi juga tidak sampai berdampak buruk pada industri? Ya, jadi kita tentunya bukan coba-coba ya. Makanya kenapa kita benchmark dengan negara-negara lain, benchmark dengan organisasi kesehatan dunia, apa yang kemudian negara maju lakukan, itu sebenarnya jadi salah satu pertimbangan kita. Kita tidak membuat suatu ide yang entah turun dari mana, belum tahu. Tapi kembali lagi bahwa semua ini harus dilakukan dan semua juga mengatakan bahwa harus dilakukan secara multi intervensi. Nggak bisa hanya single intervensi seperti itu. Dan semua juga saya rasa berdampak. Jepang sebagai salah satu produsen rokok, begitu dia mengetatkan tentang aturan rokok, pasti terdampak juga. Tapi kemudian dia mencari resource lain. Artinya bukan kita terus bertahan, wah cukai ini harus kita pertahankan supaya nggak turun. Karena menyumbangkan pajak yang cukup besar untuk kita. Tapi kita harus lihat lagi, ada nggak sih cara untuk bisa mendapatkan negara tanpa harus kemudian banyak masyarakat kita yang terdampak. Ada tidak caranya? Ke Mas Ali dulu. Ini Mas Ali. masyarakat yang mana ini Bu? Hak masyarakat siapa di situ? Yang Ibu maksud? Apakah yang non perokok atau yang mana? Menurut Pak Ali, Mas, saya tidak mungkin kan hanya mendengarkan masyarakat industri rokok. Betul, karena Jadi kalau kita adalah masyarakat, kembali ke anak-anak putusan usia MK tadi 6 2009 misalnya ya, di situ MK membagi klaster terhadap kelompok masyarakat, quote and quote-nya yang ada dalam ekosistem pertembakuan itu ada 3. Yang pertama adalah yang memang tidak merokok, yang kedua adalah yang perokok, dan yang ketiga itu adalah sektor industri. Ketiganya oleh MK dikatakan perlakukanlah secara proper, secara proporsional sehingga hak mereka itu bisa terafiliasi, terjamin secara bersamaan. Nah, Sebenarnya kalau kita meratifikasi FCTC, Framework Convention on Tobacco Control, itu menjawab kegelisahan di MK. Karena FCTC merupakan the biggest solution, the best solution untuk pengendalian tembakau. Di satu sisi pengendalian terhadap kesehatannya baik, sukses. Di sisi lain dimensi ekonominya sangat baik. Jadi di seluruh dunia saat ini pengendalian tembakau yang kuat itu tidak merontokkan ekonominya. Kemudian soal rokok ilegal Mas Taufik. Rokok ilegal itu dari data yang ada kali ini memang tinggi, tapi tidak tertinggi. Jadi sebenarnya fluktuatif.
Nah, kalau saya lihat datanya lagi, rokok ilegal yang fluktuatif ini tahun 2016 itu ada 12,1%, kemudian 2014 11,7%. Saat ini dari survei KISDI itu sekitar 10,77%. Nah, itu berkelindan dengan aspek law enforcement, aspek penegakan hukum. Nah, kita khawatir bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya itu melemah. Baik, oke, Mas Tauhid. Saya komentar soal FCTC ya. Ada 183 negara, 6 negara ya telah menandatangani tapi belum ratifikasi, 8 negara belum menandatangani. Ada 11 poin. Tapi ada 2 poin yang kenapa kita belum. Ini berbeda dengan negara lain karena Indonesia masih mempertimbangkan petani tembakau dan industri tembakau. Ini bahan dari teman-teman Kementerian Kesehatan. Artinya kalau kita memang meratifikasi, kita harus menghilangkan adanya petani tembakau. Di FCTC tidak ada satu pasal pun yang sifatnya menghilangkan petani tembakau atau industri. Justru memberikan satu perlindungan agar petani itu lebih diperhitungkan. Karena selama ini petani tembakau kita itu underdog, sering dikalahkan oleh kepentingan industri. Ketika kita meratifikasi, kemudian ada pembatasan, pemajangan dan sebagainya, kan penurunan produksi. Ketika produksi turun, petani mau menjual kemana begitu ya. Artinya kalau kita meratifikasi itu, produksi turun, ya petani kehilangan pekerjaan. Dan ingat, sudah beberapa kali, seingat saya juga pernah ikut dalam pertemuan Bappenas, WHO, tidak ada solusi karena petani dicoba untuk beralih ke misalnya tanaman kentang atau tanaman hortikultura lain, ternyata tidak mungkin merubah budaya itu dalam waktu cepat. Sudah beberapa kali dicoba dan itu yang kemudian ya pemerintah saya kira waktu itu ya kita belum siap untuk meratifikasi itu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua soal ilegal ya memang fluktuatif. 2016 pernah tinggi begitu ya. Artinya kita khawatir gitu kalau misalnya ya kemasan ini menjadi sangat seragam ya, ilegalnya akan semakin mudah dibuat begitu. Intinya gitu ya, ketika mudah dibuat dan siapapun mendapatkan semua sumber daya, ya harga akan turun dan ini kemudian yang punya dampak ke kesehatan. Justru berbalik arah begitu. Oke, manfaat kembali lagi ya, kita balik lagi manfaat bahwa standarisasi ini adalah sebenarnya mengurangi ketertarikan, ya kan? Mengurangi ketertarikan anak dan remaja yang mungkin mereka belum punya cukup informasi tersebuah produk yang sifatnya adiktif. Ini satu. Kedua juga kita bisa menghilangkan nih, ada kesan-kesan atau pesan-pesan, wah kalau yang rokok jenis ini lebih aman daripada rokok yang jenis ini. Nah, jadi itu artinya kita menyamakan dari sisi aspek kesehatan, rokok apapun juga, zat apapun juga, itu adalah zat adiktif yang nanti itu dan sudah banyak juga ke depannya bagaimana dampak dari adiktif ini. Oke, 2 menit terakhir, semuanya masing-masing dapat 2 menit. Pak Benny, silakan terakhir. Baik, jadi sebenarnya ya semua sepakat untuk pengendalian rokok, karena rokok memang produk yang dikendalikan. Cuman caranya dengan seperti apa? Ya, caranya dengan cukai sudah satu pengendalian. Kemudian peraturan pemerintah yang lama 109 juga itu sebenarnya sudah cukup pengendalian yang menurunkan prevalensi atau keleluasaan industri rokok, berjualan rokok, iklan rokok sudah diatur sebenarnya situ. Mau apa lagi? Cuman yang paling kurang yang masih lemah adalah pengawasannya. Ya, saya tadi menyampaikan bahwa sebaiknya kita sama-sama mengeroyok sisi gelapnya industri ini. Ya, tetapi permasalahannya lagi agak sulit ya kami dari industri rokok bertemu dengan Ibu Nadia dari Menteri Kesehatan karena ada satu barier menurut FCTC katanya nggak boleh bertemu dengan industri. Padahal kita ingin diskusi sehingga dalam membuat peraturan PP termasuk RPMK ini sendiri ya kita sangat minim dilibatkan. Karena ketemunya di sini nih. Ya ketemunya di sini. Iya. Nggak boleh mau kayak siapa? Tidak. Jadi lebih mengikuti FCTC ketimbang Perpres ataupun undang-undang sebenarnya seperti itu. Baik, kalau begitu kita tunggu ya. Mudah-mudahan ini kan masih dalam proses penyusunan lagi ya Bu ya. Sekarang sudah alhamdulillah ada momen ini sudah mendengarkan lagi masukan-masukan dari berbagai pihak. Mudah-mudahan nanti bisa menghasilkan suatu kebijakan yang secara legalitas juga tidak perlu dipertanyakan lagi, yang secara manfaat, yang secara aspek penerimaannya juga lebih banyak bisa diterima oleh banyak aspek dan industri. Terima kasih Dr. Nadia, Mas Tulus, Pak Benny, Mas Tauhid dan juga Mas Ali sudah bergabung bersama kami di Kontroversi malam hari ini. Pemirsa, sekian Kontroversi. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa.
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.